Orang tua penjual tiket lotre membawa karung uang kembali ke bank. Sinar matahari siang musim panas begitu terik, membakar jalan kecil di pinggiran kota. Di trotoar yang panas menyengat, Pak Man, seorang kakek berambut putih. Wajahnya berkerut karena panas dan angin. Duduk diam di samping gerobak tuanya yang usang, penuh dengan lembaran lotre warna-warni. Matanya yang lelah menatap ke kejauhan, seolah tenggelam dalam lamunan. Sudah lebih dari 35 tahun sejak ia mulai berjualan lotre. Hari demi hari, ia dengan sabar mendorong gerobak usangnya, menelusuri setiap sudut kota, menjajakan lembaran harapan untuk banyak orang. Hidupnya mengalir begitu saja, tenang dan monoton. Tiba-tiba dering telepon memecah keheningan. Pak Mang tersentak. Buru-buru mencari telepon tuanya di saku baju. Suara familiar dari seberang sana. Putri bungsunya. Ayah, hari ini hari terakhir bayar kuliah Min. Ya, ayah sudah transfer uangnya belum? Pak Man teringat janjinya pada putrinya untuk membantu membayar kuliah cucunya yang sedang kuliah. Suaranya penuh sesal. Aduh, ayah minta maaf. Nak, ayah lupa. Nanti sore ayah ke bank transfer uangnya ya. Iya, ya. Makasih banyak ya. Ingat transfernya cepat ya. Ya, takut telat. Lan berpesan. Setelah menutup telepon, Pak Man menghela napas. Sudah lama ia tidak ke bank. Biasanya ia hanya menyimpan uang di rumah atau minta tolong cucu-cucunya untuk mentransfer. Tapi kali ini jumlahnya cukup besar. Ia tak ingin merepotkan siapapun. Ia menatap kantong uang recehnya. Hasil jerih payah 2 bulan berjualan lotre. Berisi uang kertas kecil yang kusut dan lusuh. Ia menghela napas, tahu bahwa akan butuh waktu lama untuk menghitung dan menyetorkan uang ini. Sore itu, Pak Man mendorong gerobaknya pulang lebih awal. Rumah kecilnya terletak di gang sempit. Dindingnya berlumut dan lembab. Ia mengunci pintu dengan hati-hati, lalu mulai menghitung uang. 1 demi 1. Dengan sabar ia menghitung dan menumpuknya rapi. Setiap tumpuk 100.000 rupiah. 10 tumpuk diikat menjadi 1 juta. Pekerjaan itu berlangsung hingga larut malam. Ketika suara jangkrik di luar mulai mereda. Pagi harinya, saat fajar menyingsing, Pak Man sudah bangun. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyisir rambutnya rapi, lalu memasukkan tumpukan uang ke dalam kantong usangnya. Ia bercermin di cermin retak, bertekad untuk tampil rapi saat ke bank. Memikul kantong uang di bahunya, Pak Man melangkah keluar. Para tetangga menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ia hanya tersenyum dan mengangguk menyapa lalu melanjutkan langkahnya. Jalan menuju bank tak jauh, tapi bagi Pak Man, setiap langkah di bawah beban kantong uang merupakan sebuah tantangan. Keringat membasahi dahinya, tapi ia tetap gigih melangkah. Akhirnya ia sampai di depan bank. Sebuah gedung modern yang megah dengan pintu kaca otomatis. Pak Man berdiri di depan pintu, menghirup napas dalam-dalam untuk memberanikan diri, lalu melangkah masuk. Udara dingin dari AC membuat Pak Man sedikit menggigil. Ia melihat sekeliling. Banyak orang berpakaian rapi, sedang menunggu giliran. Ia merasa sedikit canggung, tapi tetap melangkah menuju teller. Teller muda di balik meja menatap Pak Man. Ia tampak terkejut melihat kakek tua, berpakaian sederhana,
membawa kantong usang berdiri di hadapannya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu?" tanyanya agak enggan. Pak Man berusaha tersenyum. "Nak, saya mau setor uang." Teller mengerutkan kening. Tatapannya penuh curiga saat melihat kantong usang itu. "Mau setor berapa?" "Sekitar 50 juta, jawab Pak Man. Jawabannya membuat gadis itu tertawa. "Pak bercanda, 50 juta dalam kantong begini." Pak Man merasa malu, tapi tetap menjelaskan, "Nak, ini uang receh hasil saya jualan lotre. Saya mau setor ke rekening anak saya." Teller menggelengkan kepala dengan wajah kesal. "Pak, bank kami tidak menerima setoran uang receh dalam jumlah sebesar ini. Pak harus tukar ke pecahan besar dulu baru bisa setor." Pak Man terkejut. "Tapi, Nak, saya sudah hitung dengan teliti. Saya tidak tahu harus menukar di mana." Gadis itu menghela napas. Suaranya penuh kekesalan. "Ya sudah, Pak tukar dulu baru kembali lagi ya. Kami masih banyak nasabah lain yang menunggu." Pak Man merasa sedih, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ia berbalik hendak pergi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. "Tunggu dulu, ada apa ini?" Pak Man berbalik, melihat seorang pria paruh baya berjas rapi sedang menghampirinya. Pria itu tampaknya adalah manajer di sini. Teller buru-buru berdiri. "Maaf, Pak Manajer, kakek ini mau setor uang receh, tapi jumlahnya terlalu besar." Pria itu memandang Pak Man lalu memandang kantong usangnya. Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. "Pak, Bapak mau setor berapa?" Pak Man mengulangi, "Sekitar 50 juta. Manajer mengangguk. "Baik, Pak. Bapak tenang saja. Kami akan membantu Bapak menyetorkan uang ini." Teller muda tampak terkejut. "Tapi, Pak Manajer." "Tidak apa-apa," potong manajer. "Ini nasabah kita. Kita bertanggung jawab melayani mereka. Berapapun jumlah uang yang mereka setor." Ia berbalik ke arah Pak Man. "Mari ikut saya, Pak. Kita hitung uang ini bersama-sama." Pak Man terharu mengikuti manajer ke sebuah ruangan khusus. Di sana, keduanya bersama-sama menghitung setiap tumpukan uang. Pekerjaan itu berlangsung hampir 2 jam. Tapi manajer tetap sabar dan telaten. Akhirnya, setelah selesai menghitung, manajer tersenyum, "Pak. Totalnya 52.360.000 rupiah. Bapak mau setor ke rekening yang mana?" Pak Man memberikan nomor rekening putrinya. Manajer segera menyelesaikan proses penyetoran. Setelah semuanya selesai, Pak Man menggenggam tangan manajer. Suaranya penuh haru. "Terima kasih banyak, Mas. Mas baik sekali." Manajer tersenyum. "Jangan sungkan, Pak. Ini sudah tugas kami. Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu kenapa Bapak punya uang receh sebanyak ini?" Pak Man menceritakan kisahnya tentang pekerjaannya sebagai penjual lotre, tentang menabung uang untuk membantu cucunya membayar kuliah. Kisahnya membuat manajer sangat terharu. "Pak," kata manajer, "saya sangat mengagumi kegigihan dan kasih sayang Bapak kepada keluarga. Bapak telah memberi kami pelajaran berharga tentang kesabaran dan kebaikan." Ia berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Begini, Pak, bank kami sedang ada program beasiswa untuk mahasiswa. Kalau Bapak setuju, saya ingin mencalonkan cucu Bapak untuk program ini. Siapa tahu cucu Bapak bisa mendapatkan beasiswa." Pak Man terkejut, tak menyangka kepergiannya ke bank hari ini
membawa kesempatan tak terduga. Ia mengangguk setuju, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ketika Pak Mang keluar dari bank, hari sudah sore. Ia berjalan dengan hati lega dan bahagia. Tiba-tiba ia mendengar panggilan dari belakang. Pak, tunggu." Ia berbalik. Melihat teller muda tadi, berlari mengejarnya. Gadis itu berhenti di depannya, terengah-engah. "Pak, saya minta maaf atas sikap saya tadi. Saya salah telah memperlakukan Bapak seperti itu." Pak Man menatap gadis muda itu dengan tatapan lembut. Ia tersenyum tipis, meletakkan tangannya di bahu gadis itu. "Tidak apa-apa, Nak. Bapak mengerti. Mungkin tadinya Bapak terlihat tidak seperti nasabah bank pada umumnya." Gadis itu menunduk, suaranya tercekat. "Saya benar-benar malu. Saya lupa bahwa setiap uang berharga dan setiap nasabah pantas dihormati." "Nah," kata Pak Man dengan suara hangat, "jangan salahkan dirimu lagi. Yang terpenting adalah kamu sudah menyadari kesalahanmu dan ingin memperbaikinya. Itu baru hal yang berharga." Gadis itu mendongak, matanya berkaca-kaca. "Bapak benar-benar memaafkan saya." Pak Man mengangguk. "Tentu saja. Bapak malah berterima kasih padamu." "Berterima kasih pada saya?" Gadis itu terkejut. "Iya," Pak Man menjelaskan. "Berkat kamu, Bapak berkesempatan bertemu manajer yang baik hati itu. Dan yang lebih penting, kamu menunjukkan pada Bapak bahwa kebaikan dan ketulusan masih ada. Bahkan saat kita mengira telah hilang." Gadis itu terdiam. Kata-kata Pak Man meresap ke dalam hatinya. Tiba-tiba, ia memeluk erat Pak Man. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Pak. Bapak telah mengajarkan saya pelajaran berharga." Pak Man menepuk punggungnya lembut, seperti seorang ayah yang menghibur putrinya. Mereka berdiri seperti itu sejenak di tengah jalan yang ramai, namun seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketika gadis itu melepaskan pelukannya, ia menyeka air matanya dan berkata, "Pak, mulai sekarang kalau Bapak mau setor uang, datang saja ke teller saya. Ya, saya janji akan melayani Bapak dengan baik." Pak Man mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Nak. Tapi Bapak harap kamu juga bersikap baik pada semua orang, bukan hanya pada Bapak." Gadis itu mengangguk mantap. "Iya, Pak. Saya janji akan selalu ingat pelajaran hari ini." Mereka berpisah dengan rasa persahabatan. Pak Man melanjutkan langkahnya dengan hati penuh sukacita. Ia memikirkan hidupnya, kesulitan yang telah dilaluinya, dan bagaimana kebaikan dapat mengubah hidup seseorang. Sesampainya di rumah, Pak Man langsung menelepon putrinya, Lan. "Lan, ayah sudah transfer uangnya. Coba cek rekeningmu." "Ya." Lan terkejut. "Benarkah?" "Ya, terima kasih banyak ya. Tapi kok ayah bisa cepat sekali? Kupikir butuh waktu seharian." Pak Mang tertawa. "Ceritanya panjang, Nak. Nanti kalau kamu pulang, ayah ceritakan detailnya. Sekarang, ayah punya kabar baik nih." Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan manajer bank dan kesempatan beasiswa untuk Min. Lan terharu mendengarnya. "Ayah, kok ayah bisa seberuntung ini? Aku nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih." "Nggak usah terima kasih," kata Pak Man. "Ini berkah dari Tuhan untuk keluarga kita. Ayah cuma berharap Ming bisa belajar dengan giat supaya nggak sia-sia kesempatan ini." Setelah menutup telepon,
Pak Man duduk di kursi tua di rumahnya, memandang keluar jendela. Langit telah berubah menjadi jingga senja. Ia memikirkan hari ini, orang-orang yang ditemuinya, dan bagaimana hidup bisa berubah. Hanya dalam sekejap, ia membatin, mungkin inilah balasan atas tahun-tahun ia tekun berjualan lotre, atas saat-saat ia menolong orang lain tanpa pamrih. Ia merasa bersyukur atas hidup ini, bersyukur atas orang-orang baik yang ditemuinya. Hari-hari berikutnya, cerita tentang kakek penjual lotre yang membawa kantong uang receh ke bank mulai tersebar. Cerita itu diceritakan di obrolan warung kopi, di pertemuan keluarga, dan bahkan di media sosial. Banyak orang terharu oleh kegigihan dan kasih sayang Pak Man pada keluarganya. Mereka mulai memandang para penjual lotre keliling dengan sudut pandang berbeda, penuh hormat dan empati. Di bank, cerita Pak Man menjadi pelajaran tentang cara memperlakukan nasabah. Manajer mengadakan rapat khusus untuk berbagi pengalamannya dan menekankan pentingnya memperlakukan semua nasabah dengan setara. Teller muda itu, setelah kejadian tersebut, menjadi salah satu karyawan yang paling disayangi di bank. Ia selalu melayani nasabah dengan sepenuh hati, terutama para lansia atau yang berkekurangan. Ia sering menceritakan kisah Pak Man sebagai inspirasi bagi rekan kerja dan teman-temannya. Sebulan kemudian, Pak Man menerima kabar gembira. Cucunya, Min, terpilih menerima beasiswa dari program bank tersebut. Beasiswa penuh, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup untuk tahun terakhir kuliahnya. Di hari Min menerima beasiswa, seluruh keluarga Pak Man hadir. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, berdiri bangga di samping cucunya. Saat Ming naik ke panggung menerima sertifikat, matanya mencari kakeknya di antara kerumunan. Dan ketika empat mata bertemu, keduanya berkaca-kaca. Setelah acara, manajer bank menghampiri Pak Man. Ia menjabat erat tangan Pak Man dan berkata, "Terima kasih Pak, telah memberi kami kesempatan membantu. Cucu Bapak tahu, cerita Bapak telah menginspirasi banyak orang di bank kami. Saya cuma kakek penjual lotre biasa," jawab Pak Man rendah hati. "Kalianlah yang berhati mulia." Manajer menggeleng. "Jangan bilang begitu Pak. Bapak telah memberi kami pelajaran berharga tentang kesabaran, kebaikan, dan kasih sayang keluarga. Itu nilai-nilai yang tidak semua orang bisa pertahankan di tengah kerasnya kehidupan." Malam itu, ketika seluruh keluarga berkumpul makan malam untuk merayakan beasiswa Ming, Pak Man memandang sekeliling meja, melihat senyum di wajah anak cucunya. Ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Lan, putrinya, menggenggam tangan ayahnya dan berkata, "Ayah, terima kasih atas semua yang ayah lakukan untuk kami. Ayah panutan bagi seluruh keluarga." Ming juga berkata, "Iya, ya, aku juga mau berterima kasih pada kakek. Kalau bukan karena kakek, aku nggak mungkin dapat kesempatan ini. Aku janji akan belajar sungguh-sungguh supaya nggak mengecewakan kakek dan semuanya."
Pak Man tersenyum. Hatinya dipenuhi kasih sayang. Ia berkata, "Kalian gak perlu berterima kasih. Ini tanggung jawab dan kebahagiaan ayah. Ayah cuma berharap kalian selalu ingat, sesulit apapun hidup ini, tetaplah berbuat baik dan sabar. Itulah harta yang paling berharga." Kata-katanya membuat seisi rumah terdiam sejenak. Masing-masing merasakan makna mendalam dari ucapannya. Sejak hari itu, hidup Pak Man banyak berubah. Meski ia tetap melanjutkan pekerjaannya berjualan lotre, ia tak lagi merasa lelah atau bosan. Setiap hari ia mendorong gerobak tuanya ke jalan dengan hati bahagia dan penuh syukur. Warga di lingkungannya yang dulu hanya menganggapnya kakek penjual lotre biasa, kini memandangnya dengan berbeda. Mereka sering berhenti mengobrol dengannya, menanyakan kabarnya dan keluarganya. Banyak yang membeli lotrenya bukan karena ingin menang, tapi karena ingin mendukungnya. Di bank, Pak Man menjadi nasabah istimewa. Setiap kali ia datang menyetor uang, para karyawan menyambutnya dengan ramah. Teller muda itu, yang dulu kini telah menjadi sahabatnya. Ia sering meluangkan waktu mengobrol dengan Pak Man, mendengarkan kisah hidupnya, dan pelajaran berharga darinya. Suatu hari, ketika Pak Man sedang duduk di bangku taman dekat rumahnya, seorang pria paruh baya menghampirinya. Pria itu duduk di samping Pak Man dan berkata, "Pak, saya wartawan dari sebuah koran lokal. Saya dengar cerita Bapak dan ingin menulis artikel tentang Bapak. Bapak bersedia berbagi cerita?" Pak Man terkejut. "Menulis tentang saya? Saya cuma kakek penjual lotre biasa. Nggak ada yang menarik untuk ditulis." Wartawan itu tersenyum. "Jangan bilang begitu, Pak. Cerita Bapak telah menginspirasi banyak orang. Cerita Bapak menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun, kebaikan dan kesabaran tetap bisa menciptakan keajaiban." Pak Man terdiam sejenak lalu mengangguk setuju. Ia menceritakan seluruh kisahnya. Dari awal mula berjualan lotre, kesulitan yang dialaminya, hingga kejadian di bank dan perubahan setelahnya. Wartawan itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat beberapa hal. Ketika Pak Man selesai bercerita, ia berkata, "Terima kasih Pak atas ceritanya. Sungguh mengharukan. Ini bukan hanya tentang Bapak, tapi juga tentang semua pekerja keras, para lansia yang kesepian di masyarakat kita." Pak Man menjawab rendah hati, "Saya hanya berharap cerita saya bisa membantu orang lain mengerti bahwa sesulit apapun hidup, kita tidak boleh kehilangan kepercayaan pada kebaikan manusia." Artikel tentang Pak Man terbit minggu berikutnya. Artikel itu segera menarik perhatian publik. Banyak orang terharu oleh kisah Pak Man dan mulai membagikannya di media sosial. Seminggu setelah artikel diterbitkan, Pak Man menerima telepon tak terduga dari sebuah yayasan amal besar di kota. "Mereka Ainjin Mengajak Pakman bergabung dalam program pendampingan lansia Sebatang Kara. Kami sangat tersentuh dengan kisah Bapak. Kami Ainjin Mengajak Bapak bergabung bukan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai
naru sumber. Dan pennyman get beji yang lane. Pakman h ragu. Saya tidak tahu bisa membantu APA. Saya hanya orang tua biasa. Jangan bilang begitu. Pak, kata perwakilan itu. Bapak punya banyak hal untuk dibagikan. Pengalaman hidup Bapak, optimisme dan kasih sayang Bapak. AKN menjadi sumber, inspirasi bagi banyak orang. Akhirnya, Pakman seminggu sekali. Ayah datang pusat TJ10 yayasan untuk berbincang dengan para lansia sebatang kara. Ayah berbagi kisahnya, mendengarkan cerita mereka, dan bersama-sama menemukan kebahagiaan keso dalam hidup. Sehari-hari, pertemuan menjadi titik terang dalam minggu Pakman. Ayah merasa hidupnya lebih berarti karena bisa membantu orang lain. Meski hanya dengan kata-kata dan mendengarkan. Suatu hari, setelah pertemuan di pusat kegiatan, seorang nen menghampiri Pakman. Ayah menjenggam tangan Pakman, berkata dengan suara tersekat, "Terima kasih, Pakman. Saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup ini. Tapi setelah mendengar cerita Bapak, saya sadar hidup masih banyak hal yang berharga." Kata-kata nenek itu menyentuh hati Pakman. Ayah menyadari PH와 setiap perbuatan baik sekesal APA piuan bisa membawa perubahan bisa dalam hidup orang lain. Waktu berlalu, kisah Pakman semakin meluas. Sebuah stasiun TV lokal menghubunginya dan ingin membuat liputan singkat tentangnya. Awalnya, ayah menolak karena tidak ingin menarik perhatian. Tapi setelah berpikir matang, ayah memutuskan untuk setuju. Berharap kisahnya bisa menginspirasi lebih banyak orang. Di hari syuting, Pakman mengenakan pakaian terbaiknya. Ayah mengajak kru TV menyusuri jalan yang biasa ayah lalui untuk berjualan lotre. Ayah bercerita tentang hidupnya, tentang kesulitan dan kebahagiaan, tentang cintanya pada keluarga dan pekerjaannya. Ketika liputan itu ditayangkan, liputan itu menimbulkan gelombang emosi di masyarakat. Banyak orang menelpon stasiun TV untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman mereka pada Pakman. Seminggu setelah liputan ditayangkan, Pakman menerima surat tak terduga. Surat itu dari Perdana Menteri. Mengundangnya menghadiri acara penghargaan bagi para teladan kebaikan di seluruh negara. Pakman tak percaya dengan APA yang dilihatnya. Ayah membaca surat itu berulang kali. Masih tak percaya ini NYTA. Ayah menelepon putrinya, Lan, dengan suara gemetar karena haru. Lan ayah dapat undangan dari Perdana Menteri. Mereka izin ayah datang acara penghargaan di Hanoi. Lan tersenggang. Benarkah? Ya, aku tak percaya. Ayah hebat sekali. Tibalah hari penghargaan. Pakman bersama Lan dan Min terbang ke Hanoi. Ini pertama kalinya ayah naik pesawat, dan juga pertama kalinya ayah menginjakkan kaki di ibu hotel. Daya kera tersebut, Pakman duduk di antara para penerima penghargaan lainnya.
Semuanya adalah teladan. Kemanusiaan dan semangat pantang. Menyerah. Kirikan namanya dispute. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Aye jimeter. Berjalan ki. Atas panggung. Menerima penghargaan dari tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri menjabat erat tangannya. Berkata, terima kasih, Pak, telah menunjukkan kepada kita BHW dalam keadaan APA piuan, kebaikan dan kesabaran. Tetap biasa menciptakan keajaiban. Bapak adalah inspirasi bagi seluruh negeri. Ketika pulang ki, rumah setelah perjalanan ki Hanoi, Pac-Man merasa hidupnya telah berubah total. Bukan karena ketenaran atau pengakuan, tapi karena ia menyadari BHBA keisanya telah menyentuh hati banyak orang. Setiap pagi ketika mendorong gerobak lotrenya ki jalan, ia teki lagi merasa ini pekerjaan berat. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan bertemu orang-orang untuk menyebarkan kebahagiaan dan harapan. Warga dari lingkungannya kini mengenal Pac-Man. Mereka tak hanya membeli lotrenya, tapi juga berhenti mengobrol, berbagi cerita kehidupan. Pac-Man menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas. Sumber inspirasi bagi banyak orang. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di bangku taman, seorang anak laki berusia sekitar yang hampirnya. Anak itu bertanya ragu-ragu, Kik, boleh kiai AQ duduk di samping Kik? Pac-Man tersenyum. Kenapa kamu mau duduk dengan Kik tua sepertiku? Anak itu menjawab, aku nonton liputan tentang kakek di ITV. Kakek pahlawanku. AQ ingin jadi orang baik seperti kakek. Kata-kata polos anak itu menyentuh hati Pac-Man. Ia berkata lambat, nak, kakek bukan PH loan. Kakek hanya orang biasa yang berusaha hidup baik setiap hari. Kamu juga biasa seperti itu. BH kan lebih PH dari kakek. Obrolan antara kakek dan anak itu berlangsung hingga sore. Pac-Man berbagi pelajaran hidup dengannya. Cerita tentang kebaikan dan kesabaran. Anak itu mendengarkan dengan antusias. Matanya berbinar-binar. Ketika berpisah, anak itu memiluk erat. Pac-Man dan berkata, terima kasih, Kik. AQ janji akan berusaha jadi orang baik seperti kakek. Melihat anak laki itu berlari menuju orang tuanya, Pac-Man merasa hatinya dipenuhi harapan. Ia menyadari BHWA setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan. Sekecil APA pun. Ketika malam tiba, Pac-Man perlahan mendorong gerobak lotrenya pulang. Dalam perjalanan, ia berhenti di depan gereja. Kesel di lingkungannya, ia bukan pemeluk agama. Tapi ia sering berhenti di sini untuk merenang. Ia memandang langit penuh bintang dan dalam hati bersyukur atas hidup yang memberinya pengalaman berharga. Ia bersyukur atas kesulitan yang telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Dan yang terpenting, ia bersyukur atas semua orang yang telah percaya dan mendukungnya. Pac-Man mengerti bahwa
Kisahnya bukan tentang seorang individu. Kisahnya tentang kekuatan kebaikan, tentang kemampuan mengatasi kesulitan, dan tentang bagaimana setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar dalam masyarakat. Ketika memasuki rumah kecilnya, Pak Man merasa hatinya damai. Ia tahu bahwa besok dan hari-hari selanjutnya ia akan terus berjualan lotre, bukan karena ia butuh uang, tapi karena itulah caranya terhubung dengan komunitas. Caranya menyebarkan kebahagiaan dan harapan. Dan ketika ia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, ia tersenyum. Ia tahu bahwa hidupnya, meski sederhana, telah dan sedang menciptakan keajaiban. Dan mungkin itulah hadiah terbesar yang diberikan kehidupan padanya.